warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketua BMT Pak Toto yang menghormati Pak Sekretaris, para manajer, para pengurus dan keluarga besar BMT Samandri yang berkati Allah, bersyukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi waktu ini bisa bertemu muka berjabat hati untuk acara bulanan koordinasi. Semoga ini mendatangkan berkah dari Allah SWT. Amin ya Allah. Berkah untuk kita pribadi, berkah untuk BMT, juga berkah untuk keluarga kita masing-masing. Salawat salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita ikuti ajarannya semampu kita. Saudara sekalian, tadi saya mijabi 2 lantai. Wah mantap, ya. Alhamdulillah, berkah. Ini menarik ini. Yang pertama, yang pertama itu mantannya cantik banget. Wih, cantik banget. Tapi kakungnya kuwi. Wih. Jadi iya, tak rasani tapi ini kan saya nggak nyebut nama, jadi hanya pelajaran saja. Menarik, jadi hari ini itu menarik. Jadi sing itu ayu dia. Sing lanang ireng. Sing lanang kuwi ganteng ono. Ning sugih. Enggak tahu. Enggak tahu. Nah, ganti Jawi bapak, yang Jawi bapak semua alhamdulillah. Itu podo nangis sih. Nangis. Jadi kita nggak tahu nangisnya nangis apa. Nangis menyesal atau nangis sendiri. Terus yang kedua, tadi di gedung rumah. Yang pertama di gedung itu timur sama rumah sakit, timur rumah sakit itu. Yang kedua di gedung Kartini. Yang kedua itu sama, kebalikannya. Sekarang ini banget. Bintang film lah. Insyaallah. Iseng wedok kalau 5,5. Lah, ini aneh lah. Wah, jaga. Ini nangis apa? Baru jam nangis apa? Mulai ini. Nah, nangis mungkin gembira atau menyesal kayaknya nggak tahu. Nah, apa tahu pelajaran dari sini? Yang pertama gini. Ya. Ini tadi kan akad nikah. Nah, dalam hal transaksi ekonomi itu memang nahnu nahkumu bizawahir. Kami hanya menghukumi sesuai dengan fakta otentiknya apa. Faktanya yo pokoknya dijabi kabeh ditakoki iya udah pokoknya kuwi mbuh ning atine awake aku gak ngerti. Apa seneng tenan apa kepeksa mbuh ya misalnya. Urusane gak ngerti. Kenapa? Memang dalam kaidah fikih itu nahnu nahkumu bizawahir. Kami hanya menghukumi zohirnya. Zohirnya apa? Zohirnya mau. Zohirnya apa? Zohirnya berkasnya komplit. Sama juga kita dalam keseharian, dalam berekonomi syariah itu tuntutan kita itu nahnu nahkumu bizawahir. Kami hanya mengikuti zohirnya, akadnya secara zohir gimana. Kita nggak perlu sampai kepada hati, ya. Karena apa? Memang nggak ngerti hati seseorang. Faktanya kayak apa? Jadi bukti fisiknya kayak apa? Kalau itu sebagai agunannya bukti fisiknya kayak apa? Kepemilikannya siapa? Nah, tetapi karena ini bisnis itu penuh dengan pertarungan itu kan sering 4 gulipat. Faktanya itu BPKB benar, ternyata hapus. Bodong. Itu kan di luar jangkauan kekuatan kita. Di luar jangkauan kita. Faktanya dia ketika tanya nanti siap setiap bulan guys, sekian langsung siap. Ya. Tapi ternyata tebuang burine meleto. Nah, bahkan mungkin dia sejak awal itu sudah berniat. Lah,
Pokoknya aku baru wis ngemplang wis kurang ngene umat kok aku ya umat. Wih. Ya aku yang umat, aku ya umat. Nah mungkin dia seperti itu. Maka dalam hadis Nabi, siapa yang berhutang dengan niat ngemplang, maka faqad sarqa, maka dia telah mencuri. Dia telah mencuri. Karena apa? Ya status utangnya itu secara faktual kita memang menghutangi dia pembiayaan, tetapi secara rohani dia itu pencuri. Itu di mata Allah. Nah, kita tidak dituntut sampai kepada menyeleksi hati mitigasinya. Cuma Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita hati. Hati kita itu bisa connect dengan firasat, dengan bagaimana kita mengetahui iki ketoke kok glagate ngene. Kita bisa baca itu. Iya. Bisa baca apakah dia itu orang baik atau orang buruk, orang yang istilah Jawa itu waskito. Orang kalau istilah Al-Qur'an itu firasatul mukmin, maka itu bisa kita baca. Lah bagaimana kita bisa ini mengolah rasa itu penting ya. Mengolah rasa sehingga kita itu dikasih waskito oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anggota kita yang akan pembiayaan. Itu penting bagi kita. Bagaimana caranya? Ya dekat kepada Allah. Karena gini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang sahabat yang luar biasa yang dia punya firasat, itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu bahkan dalam sebuah hadis katakan bahwa Allah menyetujui pikiranku dalam beberapa hal. Ada beberapa ayat sing kuwi cocok persis dengan pikirannya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu mikir sesuatu, terus punya ide, disampaikan kepada Nabi. Nah saat itu juga turun ayat persis apa yang dikatakan oleh Umar. Satu saat Umar bin Khattab itu ketika haji melewati makom Ibrahim. Nah dia bilang kepada dia, Rasulullah, apa enggak sebaiknya ini makom Ibrahim ini untuk kita tempat sholat? Karena istimewanya Ibrahim, makom itu steger, jadi bekas ance-ance Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Nah kemudian langsung turun ayat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Langsung, jadi pikirannya Umar itu cocok sama firman Allah, bukan pikirannya Allah ya, bukan pikiran tapi pikirannya Umar baru punya ide, langsung Allah turun ayat sama persis. Ada lagi suatu saat ketika habis perang Badar. Perang Badar itu kan banyak tawanan, ada 70 tawanan. Para sahabat kan diminta oleh Rasulullah, ini apa dikapakin di para tawanan ini. Mawon ya Rasulullah, kita kan lagi banyak orang miskin, suruh nembus tebusan aja, suruh bayar. Terus ada yang punya aja, yang pintar suruh ngajari, ada yang macam-macam. Tetapi Umar punya ide, ya Rasulullah, pateni kabeh. Gitu. Dan itu turun ayat yang memang iya suruh membunuh. Jadi tangan perang Badar itu karena memang dia dengkinya kepada Rasulullah biasa, akhirnya dibunuh semua. Ide Umar cocok dengan firman Allah. Ada lagi suatu saat ada orang-orang Yahudi tanya kepada Umar, "Hai Umar, itu temanmu Muhammad itu katanya itu bersama malaikat saya benci banget temannya temanmu itu." Jadi artinya temannya Rasulullah itu kan malaikat Jibril. Artinya apa? Orang Yahudi itu saya benci banget dengan Jibril itu. Kenapa dia menurunkan wahyu kepada Muhammad, bukan kepada kita orang Yahudi? Maka langsung turun ayat langsung. Man kana aduwwa lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul kafirin. Siapa yang musuhnya Allah, musuh malaikat, musuh Rasul, musuhnya Jibril, Mikail, maka Allah musuhnya orang-orang kafir. Dan banyak lagi. Nah, kenapa Umar bin Khattab bisa seperti itu? Firasatnya, kecerdasannya. Ya, karena beliau itu takwanya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu saat
ketika Umar bin Khattab itu khutbah Jumat, itu dia tuh nyeleweng dari tema khutbahnya. Kamu khutbah tentang zakat, tapi tiba-tiba, hei Syariah, jibal, hei Syariah, ayo munggah gunung, ayo cepat, ayo munggah gunung. Nah jamaah ayo bingung, ini mau masalah zakat atau saya ini kondom munggah gunung kakak bingung itu. Ternyata apa? Ternyata Umar bin Khattab itu ngasih komando panglimanya yang ada di Syam, yang ratusan kilometer dari Madinah, supaya mereka itu naik gunung. Itu di komando itu pasukannya Syariah. Jadi Syariah itu panglimanya. Nah, itu suruh naik gunung. Coba bayangkan, dari Masjid Madinah bisa komando ratusan kilometer pasukannya yang ada di Syam. Kok bisa seperti itu? Connecting. Bisa seperti itu. Karena apa? Ya karena dia punya firasat, punya kekuatan yang itu linuweh ya bahasa kita. Yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih. Maka di sini ada itaku firasatal mukminin. Hati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Karena yang dulu bi'ainillah, dia itu bisa melihat dengan wajah Allah, dengan ain Allah, dengan mata Allah, dan masih banyak lagi. Nah, apa toh kerja kita? Apa kaitan dengan kerja kita? Ya, kita mitigasi tentang pembiayaan macet, mitigasi tentang penipuan, mitigasi tentang macam-macam itu SOP standarnya yang sudah kita pelajari. Oke, harus tetap SOP-nya jelas. Tetapi kita bisa mengasah hati kita, dengan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga nanti kita connect kepada Allah dan akhirnya bisa mengetahui, oh ini ketok ini beres, wis itu, betul sah. Kenapa seperti itu? Ya kita dibimbing oleh hati yang bersih gitu, hati yang bersih. Nah kalau itu, ya gimana itu? Ya itulah firasat. Itulah firasat. Nah, jadi secara teknis SOP kita lakukan, tetapi secara rohani kita akan dibimbing oleh Allah untuk selamat seperti itu. Karena apa? Ya karena memang orang mukmin itu beda. Hatinya orang mukmin itu bukan hanya mata bersama ketemu dengan mata, kemudian omongan ketemu omongan, omong ketemu telinga, enggak. Tapi ada konektivitas antara hati kita dengan Allah, sehingga Allah akan ngasih kabar kepada kita yang namanya firasat tadi. Dan masih banyak lagi saudara sekalian, bagaimana contoh-contoh para sahabat Nabi yang memiliki firasat karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian, ya kalau tadi Pak Toto memberi kita supaya motivasi kita bagaimana ikhlas kita. Nah dari ikhlas itu kemudian kedekatan hati kita kepada Allah, itu Allah akan membimbing kita, sehingga ya kerja kita ya itu dibimbing oleh Allah. Jadi secara kelembagaan kita berkhidmat, jadi berkhidmat untuk menegakkan syariah, ya syariah yang secara ekonomi. Artinya apa? Ya tugas kita itu kan memang amar ma'ruf nahi mungkar, yang kita dalam hal ini dalam hal ekonomi syariah semampu kita. Ittaqillah mastata'tum, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sak kuwate, ya sak kuwate. Jadi sak iso-isone. Karena apa? Ya sak kuwate itu ya sak maksimale apa yang bisa kita lakukan. Ya, termasuk saya juga belum iso kabehnya belum iso. Seperti sering saya sampaikan, payroll saya pegawai negeri Depak itu masih di konvensional. Tapi terus kita usaha terus. Anak kepala baru dikasih ide. Jadi saya sering anak kepala baru, ayo Mas, jangan ngadep. Kamu tak yo ngadep. Oh, nek sing kita ngadep bolak-balik ngoke. Ora terus oh iya iki ada ide ini loh. Terus saya nulis disampaikan terus gitu. Akhirnya apa? Ya mulai sedikit. Sekarang yang istilah remunerasinya di bank syariah. Mulai. Alhamdulillah. Sidik-sidik. Soalnya apa? Dan pindah kabeh, hijrah kabeh lah utangnya jadi 400 miliar. Utangnya pegawai iki. Oke, bisa kabupaten ya. Jadi kan konvensional utangnya 400 miliar tadi. Insyaallah. Insyaallah. Lah kan dijebol kabeh ora gelem to ya. Mesti banget. Makanya
dimulai sithik-sithik ya, sithik. Kok nek buat kabeh mungkin bisa langsung ya gitu. Artinya apa? Ya ikhtiar kita, ittaqullah mastata'tum. Ya, terus kita. Karena apa? Ya itu kan terkait hajat hidup orang banyak. Ya pegawai Kementerian Agama kabupaten kan ribuan. Guru-guru itu kan banyak kan kabupaten itu. Nah, dan itu ternyata ya tidak gampang untuk langsung hijrah ke bank syariah, tidak gampang, tidak semuanya bisa. Makanya ya terus dicicil, pertama ya remunerasi dulu ke situ. Musim gaji masih di bank konvensional. Ya suatu saat ya semoga aja bisa langsung hijrah semua. Amin. Nah kita juga begitu saudara sekalian. Jadi dalam berekonomi syariah kita ya mastata'tum sak kuwate ya ora sak isone ya. Sak kuwate sak isone aku ora pati iso Pak. Aku jadi jadi mastata'tum itu sak kuwate ikhtiar kita, makanya terus update pengetahuan kita tentang apa yang kita lakukan setiap hari kerja kita. Nah, dengan niat ikhlas kepada Allah, dengan niat ibadah, loh itu luar biasa. Karena apa? Karena ini saudara sekalian, kalau tadi disampaikan oleh Pak Tato motivasi bahwa gini, saya sering motivasi kepada mantan tuh gini. Dalam hal ibadah itu kan Allah Subhanahu wa taala itu ngasih waktu tertentu, namanya sholat. Inna sholata kanat anal mu'minina kita bermukuta. Sholat itu sudah ditentukan waktunya. Jadi sholat subuh sampai terbit matahari. Jadi ini sholat subuh iya nggak boleh. Sholat duhur, orang teka waktunya ya belum boleh. Sampai kapan nanti? Maghrib kapan? Isya kapan? Artinya ada waktu tertentu. Isya apa? Puasa juga begitu. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa itu fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Haji juga begitu. Bahwa Al-Hajju Asyhurul Ma'lumat, haji itu pada bulan-bulan tertentu. Nah, ada satu ibadah yang itu bisa sepanjang masa, sepanjang hayat. Itulah berkeluarga, itulah menikah. Itulah menikah. Mula iki jek sejumlah. Masih. Ada jenis ibadah. Sing kuwi esok sore awan bengi itu dadi ibadah. Mantap. Iya. Nanti esok sore awan bengi bendino kuwi iso kereken ibadah. Itu kan luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Ya karena diniati ibadah. Jadi sabar dimesoni bojone ibadah gitu. Terus golek duit nyambut gawe kene ibadah karena golek nafkah untuk anak istri. Kompolan bayine itu ya ibadah dengan ikhlas. Ya, dan itu setiap saat setiap hari itu bisa ibadah. Lagi nesunan, yo ibadah. Kok iya? Ya aku sabar nesu. Itu ibadah. Padu, ya ibadah. Kok iso? Padu kok iso ibadah? Rabu terus no. Iya. Ya yang penting gitu loh. Padu, iya. Ya. Karena itu apa asiknya orang berkeluarga yang anak-anak padu barang. Masuk Pak? Loh iya. Soalnya kok itu tuh asiknya dalam setiap saat itu jadi ibadah. Ya sama saudara sekalian. Anda bekerja bersama BMT terus mencari nafkah itu bagian dari ibadah besar berkeluarga itu. Nah, Masya Allah, itu luar biasa kan? Artinya apa? Esok sore bengi angel kita dengan ketemu dengan anggota dia biar kita cari ngoyak target dan lain sebagainya, itu termasuk ibadah. Kok bisa begitu? Iya, kalau niat kita memang ibadah itu luar biasa. Maka ya disinilah betapa kita ini dikasih fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah besar, yaitu berkeluarga, ibadah besar yaitu bermuamalah, ibadah besar dalam laku ekonomi. Nah, kalau ibadah subuh kan hanya sebentar, puasa ya hanya sebulan, haji ya hanya 6 hari dan lain sebagainya. Tapi yang namanya kehidupan itu setiap saat kita bisa berlangsung ibadah, dirayakan ibadah karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas hidup ini untuk ibadah. Jadi gampang gini. Sampeyan itu urut-urutan. Kuwi sunnah, makruh, mubah, haram, wajib. Kira-kira wajib. Iya. Wajib. Bagi sampeyan sing
dina-dina kuwi nggo dugem. Mula nongkrong ning pos ronda iki baca. Soalnya apa? Berarti nih bang, dugem. Iya, jadi bagi orang iman, itu nongkrongan ini ibadah. Karena apa? Ya ini kan dalam rangka menghindari maksiat kan gitu. Nah, coba nek dugem nang kafe nang terus, itu kan jadi maksiat. Itu larang iman tuh enak banget itu. Allah Subhanahu wa taala ngasih fasilitas kita itu luar biasa. Ya. Jadi maka di sini ada doa, mungkin sampai sering melakukan doa. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi khair waj'alil mauta rohatan min kulli syarr. Ada kisah nyata. Ada seorang kiai suruh ngasih sambutan di tempat orang mati. Sing mati kuwi penjahat, brengsek, penjahat. Nah, salah satu sambutan itu gini kalimatnya. Ya, ini adalah momen kebaikan luar biasa. Ini adalah orang baik. Waktu yang paling baik adalah kematiannya. Wis rampung. Mulai terus ada orang tanya, Pak Kiai, dan dia itu orang jahat, dia itu orang brengsek. Kok jenengan matur ngendika dia itu baik iki pun. Lah iya. Baik. Lah coba nek dhek urip kan ngisrui sampean. Kan doanya kan waj'alil mauta rohatan min kulli syai, dan jadikanlah kematian itu sebagai penutup pintu dari segala kejahatan. Jadi mati pun menjadi kebaikan, baik bagi dia. Karena kalau nek urip dhewe maksiat terus, nek urip gawe ngisruh terus, mula mati itu baik bagi dia, baik bagi kita. Gitu. Ternyata begitu, ada doa begitu. Jadi dan waj'alil hayata ziyadatan min kulli khair, dan jadikanlah hidup itu untuk menambah kebaikan. Nah, artinya gini, orang beriman elok banget tenang. Jadi sak pola-pola yang awake dhewe iki iso dadi ngibadah, iso dapat pahala. Jadi jane gak enak. Istilah mubah. Mubah itu kan dilakoni ora entuk ganjaran, ditinggalke ya ora entuk ganjaran. Padahal itu tergantung orangnya. Jadi kalau dia itu ahli maksiat, maka nongkrong itu adalah ibadah bagi dia. Karena apa? Ya timbangnya dugem dan lain-lain tadi. Maka suatu saat Ibnu Taimiyah itu beliau hidup di zaman keruntuhan Baghdad. Jadi Baghdad itu kerajaan zaman itu Khilafah Abbasiyah itu kan hancur lebur, dihancurkan oleh Tartar, orang Mongol. Itu ganas tenang. Orang Mongol itu ganas tenang. Coba bayangkan. Jadi dia itu membuat piramid di sebuah kota Baghdad itu dari apa? Dari kepala manusia. Jadi pokoknya nek menungso bakat habis. Lanang wedok enom cilik gede kabeh dipaten. Ngeri kok. Sampai-sampai diceritakan dalam banyak kitab itu Sungai Efrat yang melewati Baghdad itu berubah merah karena darah penduduknya. Saking ganasnya itu. Nah, suatu saat dia melewati orang-orang Tartar yang lagi mabuk. Itu. Nah, temannya Ibu Taimiyah itu ngelek nih, itu mabuk-mabukan gini. Sama Ibu Taimiyah, ojo mbok eleki. Karena apa? Justru kebaikan kita, kebaikan dia itu nek mabuk ngono kuwi. Aja boleh dia ora mabuk ngono kuwi, mateni wong ngerampok dina-dina. Wis ben mabuk ben nganti teler. Nanti dilosor. Itu kebaikan bagi dia, kebaikan bagi kita. Artinya apa? Ya, itu bagi orang yang beriman kita, apa pola-pola kita itu menjadi ibadah. Oleh karenanya, ya nikmatnya hidup ini bagi orang yang beriman luar biasa. Nah, kembali ke awal tadi, saudara sekalian, bahwa kita dalam hal transaksi, dalam akad itu dipedomani dalam kaidah nahnu nahkumu bizawahir. Kami menghukumi sesuai dengan bukti formal. Yang bukti formal itu sudah dibuat SOP bagaimana pembiayaan itu. Tetapi kita juga bisa mengasah hati kita ya untuk memitigasi pembiayaan macet dengan cara bagaimana kedekatan kita kepada Allah, sehingga kita dibimbing oleh Allah. Ini orang ini pantas, layak enggak tak kasih pembiayaan sekian. Karena apa? Ya kita kan enggak tahu, tembir buri itu enggak ngerti.
masa depan kita nggak ngerti. Tetapi dengan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya semoga itu selamat gitu, menguntungkan bagi kita, menguntungkan bagi dia, dan kita juga semuanya selamat. Kita sebagai karyawan ibadah, dia orang yang bekerja untuk orang istrinya, untuk anaknya juga ibadah. Itu kan asik bermuamalah seperti itu, sehingga win-win solution, saling menguntungkan. Nah, jadi itulah saudara sekalian, mungkin sekelumit yang dapat saya sampaikan tentang ini, tentang ya, kerja kita, menambah saja motivasi dari Pak Toto yang sudah disampaikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada 1-2 pertanyaan ya silakan. Ada pertanyaan? Cukup. Cukup. Atau pun pirang langkung pun nyuwun pangapunten. Nah, terus saya katakan seluruh podcast itu nanti habis ini atau langsung atau monggo nanti langsung enggak apa Pak Mas Saiful Khair mana? Ya. Langsung aja Pak, nanti jangan ada acara banyak, nanti di ruang sana ada tuh. Ya mungkin itu bisa beberapa tema. Jadi 10 menit, 5 orang lumayan. iya. Ya, mungkin demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Khair sama Mbak Ririn dikondisikan aja langsung aja, nanti kan Dr. Muslim acaranya banyak ya. Langsung di ruangan podcast sana, nanti biar dakwahnya tidak hanya maaf ya temporer begini, tapi sudah mulai online Pak. Jadi nanti biar pemirsanya lebih banyak dan manfaatnya lebih banyak. Ada nih. Mungkin nanti dikondisikan saja untuk Dr. Muslim. Jadi langsung saja nanti karena beliau agendanya bagus sekali. Terima kasih sangat banyak. Monggo yang di sini. Terima kasih Bapak Ustadz Dr. Musa atas tausiahnya. Semoga bermanfaat dan menambah